Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara untuk kita menghadap Tuhan. Kami bersyukur dunia ini adalah milik-Mu dan segala sesuatu yang terjadi atas dunia ini dan penghuni dunia, manusia dan segala makhluk yang ada di dalamnya ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman-Mu ketika kami mempertanyakan apakah Engkau, Tuhan, Allah kami, memegang kendali atas apa yang terjadi. Tuhan kiranya menolong menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya ini. Biar firman Tuhan berbicara sampai kepada persoalan pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Demi Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Hari ini saya bertukar jadwal dengan Pendeta Moeli terkait dengan ibunya yang dipanggil pulang 1-2 hari yang lalu. Saudara, tema ini memang bukan tema yang mudah untuk kita langsung menjawabnya. Kalau tema ini dijawab dengan satu kata, khotbah ini selesai 1 detik. Kalau ditanya apakah Allah memegang kendali, jawabannya iya, lalu selesai kita pulang. Namun persoalan tidak sesederhana itu, saudara. Kenapa tidak sesederhana itu? Kalau kita katakan sebagai orang Kristen atau tidak, bukan menjadi orang Kristen, jika benar Allah memegang kendali, mengapa Allah tidak mengendalikan atau membiarkan sebuah musibah, penyakit, atau kejahatan terjadi dan menimpa saya, menimpa saudara, menimpa orang-orang yang mengasihi Tuhan? Pertanyaannya bisa menjadi yang kedua, jika benar Allah memegang kendali, mengapa masih ada kesulitan? Mengapa masih ada orang yang kelaparan? Mengapa masih ada bencana dan berbagai kejahatan di dalam dunia ini? Pertanyaan ketiga menjadi bagaimana saya bisa diyakinkan? Bagaimana saudara dan saya bisa yakin bahwa memang Allah memegang kendali atas apa yang terjadi atas hidup saya dan atas dunia ini? Lebih dari 2 tahun almarhum Ibu Kwe Shuyin mengalami penyakit yang membuat dia tidak berdaya dan harus tertidur di ranjang karena sakitnya itu. Pergumulan dari keluarga dan saya cukup mengikuti dari mulai juga jemaat Tuhan di tempat ini, karena Ibu Pendeta Moeli ada di tempat ini, sulit sekali untuk menjawab pertanyaan apakah Allah memegang kendali. Bagi orang-orang tertentu yang mengalami persoalan-persoalan pergumulan yang kalau Tuhan memegang kendali, mengapa ibu saya, anak saya terus-menerus dalam keadaan tidak berdaya? Bukankah lebih baik kalau Tuhan segera mengangkat, melepaskan penderitaan? Itu keinginan, kerinduan semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu. Ketika saudara berurusan dengan orang yang menderita kesulitan dan berbagai macam tantangan dalam hidupnya, maka pertanyaan-pertanyaan apakah Tuhan memegang kendali sementara saya mengalami persoalan pergumulan yang tidak selesai-selesai dan tidak tahu kapan harus selesainya. Itu tema minggu lalu ketika kita tidak mengerti sekalipun, kita harus tetap percaya, trusting God, mempercayai Allah di dalam ketidakmengertian kita. Tapi hari ini kita lebih maju lagi bicara tentang bagaimana kita memahami apa artinya kalau Tuhan memegang kendali, lalu buat saya poinnya artinya buat saya apa? Itu pergumulan kita sebagai orang percaya setiap kali kita dengar khotbah. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita merenungkan firman Tuhan, teks firman Tuhan, kaitannya dengan dunia ini, dengan diri saya, dengan orang tua saya, dengan anak saya. Bagaimana? Ini persoalan-persoalan yang tidak mudah untuk kita jawab.
Hari ini saya coba uraikan dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Mari kita melihat bagian 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Kita tahu bahwa Timotius adalah orang yang dipersiapkan oleh Rasul Paulus untuk menggembalakan, untuk meneruskan pelayanan yang ada begitu banyak tempat dan salah satunya Timotius yang dipersiapkan. Maka Paulus menekankan kepada Timotius menuliskan suratnya dengan satu pesan-pesan yang khusus supaya dia berbeda dengan para pengajar yang lain. Pada waktu itu ada banyak pengajar sesat. Ada banyak guru-guru sesat yang mengajarkan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Itu sebab di bagian pertama dikatakan engkau adalah man of God, manusia Allah. Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu berbeda dengan pengajar yang lain. Karena kamu adalah man of God, manusia Allah, yang harus terus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini cara pandang yang berbeda. Kalau orang mempertanyakan tentang apakah Tuhan mengendalikan hidup saya, mengendalikan segala sesuatu yang terjadi atas dunia ini, kita harus memandangnya dari mana? Karena ada banyak pemahaman dan ada satu buku yang terkenal yang ditulis oleh Harold Kushner, seorang Rabi Harold Kushner. Dia menulis buku yang sangat kontroversial dan sangat menarik untuk bagi banyak orang khususnya yang menderita. Karena dalam bukunya itu dia mengatakan judulnya When Bad Things Happen to Good People. Saat hal buruk terjadi kepada orang baik. Kalau kita lihat orang baik, maka mestinya yang terjadi adalah hal yang baik menurut kita. Tetapi Kushner yang mengalami pergumulan penderitaan, dia melihat kenapa ada orang baik tapi mengalami hal yang buruk menurut pandangan dunia, menurut pandangan manusia. Bukankah kita seringkali juga seperti itu? Kalau ada orang yang begitu baik, lalu dia mati di usia muda, kita akan bertanya, aduh sayang banget. Atau kalau ada orang yang begitu setia, maunya kita pada waktu sampai dia lanjut usia, dia baru meninggal. Dan meninggalnya juga enggak mengalami penderitaan. Kalau ada orang yang rajin melayani, maka kita harapkan semakin hari semakin menjadi saksi. Menurut kita saksi itu harus sesuatu yang baik menurut kita. Suami, istri, anak-anak, semua sehat, semua usaha makin maju, semua yang baik menurut kita. Tapi kenyataannya kalau saudara mau membuka mata, mau melihat sejarah, realita yang ada, hal-hal yang terjadi seringkali tidak seperti yang saudara dan saya, manusia pada umumnya, pikirkan. Ini yang baik, ini yang buruk. Kenapa orang baik ngalamin yang buruk? Ini pergumulan yang disampaikan oleh Kushner. Maka saudara, dia berkesimpulan. Ini kesimpulan bukan dari Alkitab, tapi si Kushner ketika menulis bukunya, dia berkesimpulan. Yang pertama menurut dia, bisa jadi Tuhan itu baik, tapi tidak sepenuhnya berkuasa. Jadi si Rabi Kushner mewakili orang-orang pada umumnya yang berpandangan, kalau sesuatu terjadi kepada orang yang baik, terjadi yang buruk, maka bisa jadi Tuhan itu memang baik, tetapi ada tetapinya, tidak sepenuhnya berkuasa. Jadi baik tapi enggak berdaya, enggak sepenuhnya bisa mengendalikan apa yang terjadi. Itulah Tuhan. Jadi seolah mau membela kebaikan Tuhan, Tuhan itu memang baik. Jadi kalau sesuatu terjadi tidak baik, itu bukan kuasa Tuhan, bukan karena Tuhan, memang Tuhan kurang berkuasa dalam hal itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua dia katakan Allah berkuasa, memang Allah berkuasa, tapi tidak sepenuhnya baik. Sekali lagi, yang kedua dia bilang Allah itu memang powerful, tapi enggak benar-benar, enggak sepenuhnya baik. Ini pandangan yang dikatakan oleh orang tertentu yang diwakili tadi oleh Rabi Kushner yang berkata ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada orang baik. Buruk dan baik menurut pemahaman dunia, bukan menurut pemahaman Alkitab.
Oleh karena itu ketika kita membaca 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21, dari awal Paulus katakan, "Hai man of God, hai manusia Allah, engkau pikirkan keadilan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kejar adalah harusnya kebenaran, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan." Semuanya itu menunjukkan dia berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Timotius harus berbeda. Kamu harus punya cara pandang yang berbeda, bukan cara pandang seperti cara pandang dunia. Kalau saudara mengalami satu masalah dengan diri kita, kalau saudara sakit, maka kita akan pergi ke dokter. Kalau kita pergi ke dokter, dokter akan berkata, seringkali kita mendengar, mulai dari sekarang saudara boleh makan apa aja. Kalau saudara dengar kalimat itu senang gak saudara? Mulai sekarang saudara kalau mau makan apa aja, makan aja, bebas. Senang gak saudara kalau dengar kalimat gitu? Tar dulu Pak, ada dua kemungkinan, betul? Kalau dokter bilang pada saudara, saudara boleh makan apa aja yang saudara suka, sudah gak usah pantang-pantangan lagi. Berarti kemungkinan pertama, saudara memang benar-benar sehat. Saudara benar-benar memang sudah sehat dan dokter bilang, kamu boleh makan apa aja. Tapi yang kedua, tafsiran kemungkinan yang kedua adalah, sudah tidak ada obat lagi. Udah bohwat, udah nyerah. Dokter bilang ini udah tidak tahu lagi mau diapain. Saya sudah kasih obat ini, sudah kasih obat itu, sudah masukkan ini albumin, tetap aja perutnya makin besar. Itu saya lihat sendiri ketika saudara saya dikasih albumin, satu botolnya itu mahal, waktu itu berapa juta ya, 3 juta sekian, supaya mengobati dia punya urusan liver. Tapi makin besar, makin besar. Oh dokternya bilang, sudah tidak bisa dikasih obat lagi. Jadi kalau mau makan apa, terserah, bebas-bebas saja. Nah bagian ini saudara mau mengingatkan kita, hati-hati dengan sebuah statement, sebuah pernyataan. Kita mesti kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Alkitab bilang apa kalau ada sesuatu terjadi yang bergumul gak selesai-selesai? Ada gak persoalan yang gak pernah selesai terus selama-lamanya? Ada. Itu sebab saya selalu terhibur ketika ingat satu lagu, badai pasti berlalu. Itu kan dulu ada lagunya, badai pasti berlalu. Nggak tahu siapa yang ngarang, cuma saya teringat pernah ada lagu badai pasti berlalu. Nggak mungkin badai terus, itu angin ribut terus gitu, nggak ada itu. Ada momen, ada saat, memang ada badai, tapi pasti berlalu. Berapa kali saya katakan kepada Ibu Pendeta Moili, badai pasti berlalu. Mau merangkumkan keseluruhan atas apa yang saya pahami dari firman Tuhan. Kalau kita mengalami pergumulan, kesulitan, penyakit apapun itu, pasti, apalagi kita anak Tuhan, pasti akan selesai, pasti akan berlalu. Masalahnya kita tidak tahu kapan selesainya. Kapan selesainya? Ibu kekasih almarhum Ibu Kwe Shuyin 2 hari yang lalu selesai ketika usia 90 tahun. Pergumulan demi pergumulan, tidak mudah, sulit sekali, dan saya melihat sendiri. Itu sebab mari kita lihat Alkitab. Firman Tuhan bilang apa? Apakah Tuhan memang berkuasa tapi dia enggak benar-benar baik? Ataukah Tuhan memang baik tapi kurang berkuasa? Ternyata yang benar adalah Alkitab menyatakan Allah penuh kuasa dan sepenuhnya Ia adalah Allah yang baik. Sekali lagi, Allah benar-benar Allah yang maha kuasa. Dia menguasai segala sesuatu dan Dia adalah Allah yang baik. God is good
pakai kata is dalam bahasa Inggris berarti terus menerus. Present tense di situ bukan berarti hanya dulu, bukan hanya sekarang, tapi nanti, bahkan sampai kekekalan. God is good, Allah itu baik. Dengan keyakinan firman Tuhan ini, maka ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan-pergumulan, apakah Allah baik? Ya, Allah baik. Apakah Allah berkuasa? Ya, Allah berkuasa. Persoalannya adalah bagaimana saya melihat situasi yang kita hadapi saat ini. Di konteks saya, dalam konteks saudara, bagaimana kita melihatnya menurut firman Tuhan. Yang kedua, mari kita maju ke ayat 13, 15, 16. Paulus ingatkan di bagian ayat 13, 15, 16, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Paulus ingatkan, setiap kita baca pengakuan iman rasuli di hadapan Pontius Pilatus, penguasa yang mengadili Yesus 3 kali. Pontius Pilatus berkata dia tidak ada kesalahan. Secara hukum pemerintah Romawi, ini Yesus mestinya sudah bisa dibebaskan. 3 kali aku periksa, memang gak salah. Akhirnya kita tahu di dalam sejarah, di dalam Alkitab, karena ada desakan dari Yahudi, orang Yahudi, salibkan dia. Akhirnya Pilatus menyerah. Kalau saudara membaca keseluruhan Alkitab, Tuhan Yesus berkata, akulah Raja. Seperti yang kamu bicarakan, yang kamu katakan Pilatus, apakah engkau raja orang Yahudi? Kalau saudara baca Alkitab, betul, akulah Raja. Yesus tidak malu-malu, tidak enggak, aku enggak. Betul apa yang kamu katakan. Aku adalah Raja. Berarti ada 2 raja. Bagaimana dalam pemerintahan ada 2 raja? Yesus bicara tentang raja, bukan raja sementara di dunia yang akan berakhir. Raja Herodes, semua raja-raja berakhir. Tapi Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Maka di ayat 15-16 saya teruskan, yaitu saat yang akan ditentukan di ayat 15 oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Ayat 16 mari kita baca sama-sama. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Perhatikan saudara, dia adalah Allah yang memberi hidup atas segala sesuatu. Ketika kami di dalam persekutuan doa hari Selasa, hari Sabtu, saya undang juga saudara untuk kita baca sharing dari Amsal, lalu kita menggumuli, lalu kita berdoa bersama. Semut yang kecil, di dalam Amsal diajarkan pasal 5, mari kita belajar sama semut. Yang walaupun kecil, otaknya di mana coba kalau semut saudara pikir? Kecil sekali. Tapi manusia yang begitu pandai bisa ke ruang angkasa, suruh pergi. Coba kamu perhatikan semut yang begitu kecil. Belajarlah daripadanya. Supaya engkau jangan malas, tapi engkau harus rajin bekerja. Engkau rajin berusaha, engkau rajin dalam hidupmu. Lihat semut kalau sudah mulai malas cari semut. Bahkan semut itu yang sangat kecil itu yang disuruh Tuhan kita perhatikan. Makhluk yang kecil itu ada di dalam kendali Tuhan. Karena dia memberi hidup juga atas semut-semut yang kita disuruh belajar daripadanya. Tuhan pemberi hidup segala sesuatu. Dia menguasai segala sesuatu. Dia penguasa satu-satunya. Kalau saudara mau buka proyek di satu tempat, pasti saudara cari pemimpin, penguasa di tempat itu. Saya mau ada proyek, maka penguasanya siapa di sini? Kalau penguasanya kita udah pegang, kita udah punya hubungan yang baik, maka proyek sesuatu rencana di dalam wilayah penguasa itu beres. Sekarang penguasa atas segala alam semesta adalah Kristus Tuhan yang saudara dan saya percayai. Dia adalah penguasa satu-satunya. Yang ketiga, dia adalah raja di atas segala raja. Yang keempat, dia adalah tuan di atas segala tuan.
satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, artinya kematian. Maka saudara, satu hari dan saya akan mengalami kematian. Kita sedang berproses menuju kepada satu kematian. Kita sedang ada dalam satu roadmap, peta perjalanan menuju sebuah kematian. Suka tidak suka, mau tidak mau, maka kita satu hari akan selesai berakhir dalam dunia ini. Maka ketika kita tahu segala sesuatu akan berakhir, siapa yang kita mau pegang harap baik-baik? Kalau bukan Tuhan, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Itu sebab Kristus mati bukan sebetulnya karena tusukan dari tombak tentara Romawi, tapi dikatakan ia menyerahkan nyawanya. Jelas sekali. Kalau Kristus tidak menyerahkan nyawanya, dia Allah dan manusia sejati, maka tidak mungkin kematian bisa datang. Tapi dia serahkan, bukan dirambut, bukan direbut, diambil hidup, bukan, tapi dia serahkan nyawa. Berbeda sekali dengan saudara dan saya. Orang ketika mau mati, dia akan berjuang, berusaha supaya jangan mati. Apalagi kalau hartanya melimpah, aduh bagaimana? Ini uang saya ada 20 triliun, ada 20 miliar. Sayang ini masih bisa diajak puter dunia mungkin 3, 4, 5 kali gak habis-habis. Ada orang yang hartanya sudah begitu banyak, dia pikir bagaimana caranya untuk bisa memakai hartanya ini. Maka dia pikir bagaimana keliling dunia sekali, keliling dunia kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemarin saya baca Bill Gates 1 tahun 2021 kasih ke yayasan sosialnya itu di kurs ke Indonesia 200 triliun. Waduh, salah baca apa enggak nih saya nih, 200 triliun tahun 2021 Bill Gates. Tapi dia tetap berpikir bagaimana ini dengan hartanya. Itu sebab nanti di bagian terakhir saudara, kita tidak bahas hari ini, diperingatkan agar mereka dengan segala kelimpahan, orang-orang kaya, ayat 17 dan berikutnya itu, supaya mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tentu seperti kekayaan, melainkan menggunakan kekayaan. Ada orang-orang tertentu sudah enggak usah kerja lagi, uangnya yang kerja sampai berlimpah-limpah, dia bingung kalau mau diapain nih uang. Akhirnya tidak sedikit yang terjebak di dalam kasus-kasus tertentu. Melainkan orang-orang seperti ini, dikatakan ayat 17, harus kaya, harus berguna untuk melayani Allah di dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Allah yang begitu kaya. Artinya apa? Kekayaan yang sementara harus ditinggalkan itu kita mau gunakan untuk melayani Tuhan, karena itu bukan yang utama. Ini bagian yang lain kita lihat bagaimana Allah, siapa Allah yang memiliki segala sesuatu, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam bagian terakhir dalam terang yang tidak terhampiri. Saudara, kalau lihat matahari, ini lampu cukup terang. Kalau saya lihat terus saja lampu ini, mata saya mungkin bisa jadi masalah ini. Lihat saudara bisa lama-lama burem. Tapi kalau lihat matahari, bukan lihat lampu tapi lihat matahari tatap. Makanya kalau gerhana matahari, saudara jangan coba-coba dengan mata telanjang tanpa ada kacamata atau sesuatu yang riben untuk lihat, bisa buta kita. Sekarang dikatakan Allah terang yang tak terhampiri. Ciptaannya saja sudah begitu terang, apalagi sumber terang Allah itu sendiri. Waktu saya memperhatikan siapakah Allah, Daniel mencatat dalam Daniel pasal 4 ayat 35, dia katakan kepada Raja Nebukadnezar, mari kita baca. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Orang mau protes kepada Tuhan gak bisa. Kalau Tuhan memang mengizinkan sesuatu terjadi, bencana terjadi, penyakit terjadi, musibah terjadi, maka saudara dan saya, Daniel berkata kepada penguasa pada waktu itu, Raja Nebukadnezar, Raja Babel, kamu bisa protes kepada siapa yang berbuat atas segala sesuatu? Gak bisa.
Tak seorang pun dapat menolak tangannya dengan berkata kepada Tuhan, kepada Allah, apa yang kau buat? Mau protes apa? Dia Allah yang sungguh-sungguh berkuasa, bersemayam atas segala sesuatu. Dia terang yang tidak terhampiri. Satu bagian lagi Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31, mari kita baca. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, paling murah, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tidak mungkin burung pipit yang begitu murah. Kalau sekarang 5.000, 10.000 bisa dapat burung pipit di pasar. Dulu seharga seduit nilai mata uang pada waktu yang paling rendah bisa dapat 2 ekor. Itu pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Allah. Jadi kalau sesuatu terjadi, saya terjatuh, saudara terjatuh, kita mengalami sesuatu, orang tua kita, anak kita, jangan pernah berpikir Allah tidak berkuasa, Allah tidak sanggup. Persoalannya adalah bagaimana kita melihat sesuatu yang terjadi. Billy Graham menulis satu kisah seorang pemuda bernama Ken. Maka dia katakan, Ken ini pada waktu Billy Graham mengadakan KKR di tempat Ken tinggal, dia menerima Tuhan. Umur 9 tahun sudah percaya Tuhan. Pasti masih kecil waktu itu. Billy Graham keliling Amerika, keliling dunia. Umur 18 tahun ketika lulus dari SMA, maka Ken berkata kepada papa mamanya, aku mau melayani Tuhan. Caranya, aku mau jadi seorang penerbang bawa pesawat. Maka mama papanya sangat senang, juga mengasihi Tuhan. Ya sudah, kamu ambil sekolah penerbangan. Maka Ken bersama temannya di usia 18 tahun pergi ke sekolah penerbangan, mulai belajar dengan pikiran, ketika saya selesai sekolah penerbangan mungkin gak terlalu lama, 1-2 tahun mungkin selesai. Kalau sudah lulus, maka akan aku terbangkan pesawat MAF, Mission Aviation Fellowship. Itu pesawat yang biasa dipakai oleh misionaris, pergi ke Irian, ke Papua, ke tempat-tempat yang sulit. Itu biasa pilot-pilot dari MAF, itu satu badan misi. Itu memang sulit medannya biasanya. Dan ketika saya ke Wamena, itu orang-orang sering cerita di sana, Pak, di sini, karena pada waktu saya mendarat dengan Pak Yonatan almarhum pada waktu itu, baru ada pesawat yang terjatuh dekat Wamena. Jadi cuaca yang tidak jelas. Orang-orang bilang, kalau bukan pilot dari MAF, Mission Aviation Fellowship, nggak sanggup Pak. Ini orang-orang MAF aja seringkali mengalami seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu pilot dari MAF. Maka si Ken, dia berpikir kalau saya lulus, bagus gak saudara cita-citanya? Saya mau melayani Tuhan, jadi pilot di satu badan misi, namanya Mission Aviation Fellowship, MAF. Apa yang terjadi? Ketika dia pergi sama temannya, jemput, mau lepas landas, pesawat dia mau belajar itu, ternyata ada masalah kerusakan mesin dan kandas. Ken dan temannya masih remaja, baru 18 tahun, mati dalam kecelakaan musibah pesawat itu. Bagaimana menjawab? Apakah Allah mengendalikan pesawat? Apakah Allah ada pada waktu dia mau terbangkan pesawat lalu kerusakan, lalu crash, hancur dan mati? Orang yang punya cita-cita, aku mau jadi pilot untuk melayani Tuhan. Kalau saudara jadi orang tuanya si Ken, saya jadi papanya si Ken, kira-kira bisa apa kita? Mungkin kita mengutuk Tuhan. Tuhan bagaimana? Anak saya bukan pecandu narkoba, dia orang baik, anak saya remaja menyerahkan nyawanya bahkan untuk melayani Tuhan. Menjadi pilot MAF tadi saya katakan enggak gampang. Tapi mengapa harus mengalami seperti itu? Apakah Tuhan tahu? Tapi waktu tadi kita lihat, siapakah Allah?
Dia penguasa satu-satunya. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang bergerak. This is my father's world, kata pencipta lagu itu. Ini adalah dunia Tuhan. Tidak ada yang bisa bergerak. Sampai virus Omikron sekalipun, varian Omikron ini juga tidak akan bisa bergerak di luar kendali daripada Tuhan. Tapi ketika sesuatu terjadi, kita bergumul. Kasus Ken ketika saya baca, bagaimana orang tua. Kalau saya jadi papa Ken, kalau saya jadi papinya Ken, jadi mami, jadi mamanya Ken dalam usia remaja. Ketika saatnya harus meninggalkan orang, ternyata dia mati di sana. Ini tidak mudah. Kita masuk di dalam ayat ke-14 dan ayat ke-15. Di dalam ayat 14, di ayat 15 dikatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercela. Hingga kapan? Pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Timotius waktu itu menghadapi begitu banyak pengajar sesat. Dia dilecehkan karena masih muda, karena dia tidak dianggap berkualitas. Padahal Timotius seorang yang sangat terdidik. Dari oma, dari mamanya, dari sampai ke dia, Paulus bahkan mendidik dia menjadi seorang pribadi yang begitu unggul. Tapi masih dilecehkan oleh orang-orang pada waktu itu. Walaupun dia sudah berkualitas. Beda kalau dia tidak berkualitas. Tapi ini Timotius, dia berkualitas. Tapi Paulus ingatkan, sabar Timotius. Sampai saatnya Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 15, saat waktunya lagi, yaitu waktu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya itu, dan seterusnya. Ya, waktu kita melihat pergumulan Timotius, apa yang dikatakan oleh Paulus, kamu sabar, kamu menghadapi situasi di dalam pelayanan kamu, dalam konteks kamu menghadapi pengajar-pengajar sesat, menghadapi orang-orang Yahudi yang begitu jahat, kamu sabar. Pakailah pikiran pandangan sebagai man of God, manusia Allah. Lalu kamu tahu siapa Allah yang kamu percayai. Sekarang ketika kamu bergumul, sabar, ada waktunya Tuhan. Kalau saatnya Tuhan tiba, saat Kristus menyatakan dirinya, maka apa yang kamu pernah jalani, kamu baru tahu, kamu baru mengerti. Tuhan Yesus pernah mengatakan satu perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ini 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh yang menantikan mempelai. Poin utamanya adalah disuruh bersabar, disuruh menunggu, bertekun dalam penantian waktu yang kita tidak tahu. Inilah yang sulit bagi saudara dan saya. Kalau sesuatu terjadi, sampai kapan selesainya saat ini kita nggak tahu. Tapi Tuhan katakan kepada Timotius, sampai saat Kristus menyatakan dirinya. Sampai saat yang akan ditentukan oleh Allah Sang Penguasa. Melanjutkan kisah daripada Billy Graham tadi. Ketika Ken sudah meninggal, mati bersama dengan teman dalam kecelakaan itu, dibuatlah kebaktian penghiburan buat mengingat apa yang dilakukan oleh Ken dan temannya. Maka Billy Graham menceritakan, di dalam kebaktian penghiburan itu, Billy Graham yang berkhotbah, dia katakan, disampaikan betapa hidup ini tidak pasti. Bahkan di usia muda 18 tahun pun masih remaja, tidak tahu apakah akan selesai hidup ini. Maka teman-temannya dari si Ken dan rekannya tadi yang masih remaja, umur 18 kumpul semua, menyadari benar. Kalau kita punya teman yang namanya Ken dan rekannya itu begitu baik, mau menjadi misionaris pilot, sekarang harus mati, apalagi saya. Dan lewat firman itu, teman-teman daripada Ken menyerahkan diri, belajar untuk mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan. Bukan sampai di situ saja. Seorang yang hadir pada waktu itu, ada seorang dokter ternama di kota tempat Ken tinggal.
Dan dokter itu ketika mendengarkan khotbah itu, maka dia bertobat dan menyerahkan diri pada Tuhan, dan dia membuat satu perkumpulan, sebuah kumpulan daripada dokter-dokter seluruh dunia yang adalah orang-orang percaya yang melayani Tuhan. Bukan hanya sampai di situ. Billy Graham mengisahkan yang ketiga, papa, mama, papi, mami daripada Ken ketika mengalami situasi tragedi dengan anaknya, dia menjadi counselor. Dia kumpulkan orang tua yang punya kasus ditinggalkan mati oleh anak-anaknya yang masih muda, yang masih remaja. Saudara perhatikan, begitu tak terselami. Tadi kita nyanyikan satu lagu, jalan Tuhan memang tidak terselami. Betul. Kalau kita pikir jalan Tuhan ke kiri, ternyata Tuhan suruh ke kanan. Kita pikir lurus, Tuhan bilang enggak, belok. Siapa kita? Apakah kita bisa protes sama Tuhan, apa yang kau buat? Sementara dia tahu segala sesuatu, dari kekal sampai kekal, dari tidak ada apa-apa sampai nanti selama-lamanya. Kalau saudara bawa pikiran kita sebagai man of God, manusia Allah, yang punya pikiran melihat kebenaran firman Tuhan ini, maka benar apa yang dikatakan di bagian akhir daripada khotbah ini. Jerry Bridges berkata, saya tuliskan di sana, bagaimana membedakan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya waktu melihat segala sesuatu, waktu mempertanyakan segala sesuatu. Apakah kita ikut si Kushner tadi, Allah berkuasa tapi kurang baik, atau Allah baik tapi kurang berkuasa, yang ternyata keduanya salah? Yang benar adalah Allah kita berkuasa penuh dan dia juga begitu baik. Merangkumkan bagian ini, Jerry Bridges berkata, keyakinan bahwa penderitaan itu berada di bawah kendali Allah yang maha kuasa dan maha penyayang, penderitaan kita punya arti dan tujuan dalam maksud abadi Allah, dan dia membawa dan mengizinkan hanya yang membawa kemuliaan baginya dan demi kebaikan kita. Sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Waktu kita melihat apakah Allah memegang kendali, kita dapat berkata, iya Tuhan, Engkau memegang kendali. Karena di dalam kekekalan Engkau sudah punya rencana kekal yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan bagi saya. Siapa saya, siapa saudara yang satu hari akan membusuk, akan hancur tubuh kita. Tapi kemuliaan hanya bagi Allah dan demi kebaikan saudara, demi kebaikan saya, demi kebaikan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga waktu kita melihat segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, sekarang kita mengerti, benar Tuhan, benar. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Semua bisa Tuhan izinkan terjadi. Kalau kita punya pikiran seperti ini, sulitkah menghadapi sesuatu yang kita nggak mau terjadi? Sulit. Saya tidak katakan gampang. Saya tidak katakan kita bisa ketawa-ketawa menghadapi persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan, tidak. Tapi waktu kita punya pemikiran sebagai manusia Allah seperti Timotius, maka hati kita gimana? Hati kita besar. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Itu kata Amsal. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Itu baru dalam dunia ini. Kalau saudara punya semangat, maka saudara akan terobos segala rintangan. Apalagi kalau semangatnya datang dari Tuhan. Amin. Saya undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Pertama-tama mari kita merenungkan siapakah Allah. Bagaimana saudara memandang setiap situasi yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk melihat bahwa dunia ini
adalah di dalam kendali Tuhan. Bukan hanya alam semesta, tetapi makhluk yang paling kecil, virus sekalipun, apalagi saudara dan saya. Tuhan Yesus membandingkan dengan burung yang tidak berharga, yang hanya diperdagangkan dengan sangat murah, 2 ekor seduit burung pipit. Bukankah saudara lebih berharga daripada banyak burung pipit? Mari kita naikkan pujian sebelum kita berdoa. Inilah duniahu. Bait pertama, bait ketiga. Bait yang ketiga, inilah duniahu, selalu kau ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Dia berkuasa. Inilah duniahu, hatiku tak susah, umat semua memuji, nyatakan tak tahu. Refnya sekali lagi dengan setengah suara. Inilah dunia, hatiku tak susah, hatiku tak susah, umat semua memuji Dia, umat semua memuji Dia, nyatakan tak. Mari kita berdoa. Nyatakanlah tahta-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah pergumulan yang masih berlangsung atas dunia ini, di tengah-tengah kejahatan yang masih ada di dunia ini. Atas seizin Tuhan, kami bersyukur semakin boleh mengenal Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Biar kami boleh menjadi manusia Allah, menjadi man of God, orang yang boleh berpikir, orang yang boleh berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu dan setiap kami yang sedang mengalami pergumulan yang seolah-olah tidak ada ujungnya. Namun hari ini kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik dan maha berkuasa. Engkau Allah yang maha berkuasa dan juga maha baik. Di dalam segala rencana kekal Tuhan yang kami belum mengerti atau kami tidak mengerti, namun satu hari kami akan mengerti bahwa ternyata semuanya itu Tuhan izinkan terjadi adalah demi kebaikan kami, dan khususnya demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan yang terus mengajar kami semakin mendekat mengasihi-Mu, mengenal Engkau. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing maupun melalui rekaman YouTube, supaya kami semakin mengenal Engkau, kuasa kebangkitan Kristus, King of Kings and Lord of Lords, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan penguasa yang satu-satunya, yang tidak takluk kepada maut, terang yang tak terhampiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin.